kedua, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget sih, minta maaf ya. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolvi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan.
Sementara itu kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan pemaaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu, apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah terakhir. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti di sudah saya sebutkan kartu nama tadi.
Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribunnews, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG mengata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga mengata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput
oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak
kantor wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat Warta Kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Dimasukkan aja ya. Ya, Jakarta. Oke, kita mulai. Nengok dong. Semangat, woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat.
Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya, minta maaf ya. Jalan terus aja. Dekatnya. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_imt sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor, hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Alun Trisambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Ditjen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya, kita ambil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya, Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan.
Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Terakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti di sudah saya serahkan kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran.
Rupanya, ia membersihkan kotoran yang dimaksud David, yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini, David perlu membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula, David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain, tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan. Dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu.
Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam.
sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Nanti masukkan aja ya. Diajak atas. Oke, kita mulai. Nengok dong. Semak woi. Naikin dikit palanya. Ya, kita ambil. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya, kita ambil. Jalan terus aja, kita semuanya. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id.
Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada 1 orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023.
sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya, kita maaf ya. Jalan terus aja, Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya, Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan.
Sementara itu kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting dia menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Terakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti di sudah saya serahkan kartu nama tadi.
Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenko Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG mengata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput
oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak
kantor wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat Warta Kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Diajakkan. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak, woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat.
Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya sama akhir dia capek. Jalan terus aja sekarang dekat semuanya. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun, kini akun Instagram milik Erni @26_imt sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara
untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Ditjen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman.
Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya, Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Iya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Tarakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti sudah saya serahkan di kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenko Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran.
Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau... Kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu.
Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam. Sementara Shane mengenakan kaos tahanan.
Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja. Diajak ke atas. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Jalan terus aja. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id.
Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada 1 orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023.
sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya, sama ambil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury.
Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu, apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini, intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media, kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan, jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Tarakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak, nanti di sudah saya sekarang kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah.
Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribunnews, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Dirjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG mengata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan. Dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini
banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Jajak atas. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina, beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif.
Kok prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dekatnya. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_imt sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu.
Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor, hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David.
Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dekatnya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam.
Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Tarakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Todingalo Pak. Nanti sudah saya serahkan kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor
Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan. Dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini.
Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi masukkan aja ya.
kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Jalan terus aja. Dekatnya. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_imt sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang.
Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada 1 orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya
Mario Dandi, 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor Saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan 2 ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Nah, yang
mungkin yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Tarakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti sudah saya sebenarnya kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang.
Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribunnews, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Dirjen Pajak Kemenko Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG mengata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio.
APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze, secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog, bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpampang dari
terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Diajak atas. Oke, kita mulai. Tengok dong. Bangak, woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Jalan terus aja. Dekatnya. Kehidupan
Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu.
Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor, hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David.
Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya, kita ambil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya, Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolphy Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolphy menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita
terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak, dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Terakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Bang Atta Todingalo Pak, nanti sudah saya serahkan kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribunnews, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenko Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan.
AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini, namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan
Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam. Sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja. Saya Jakarta. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak, woi. Naikin dikit palanya.
Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Jalan terus aja. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_imt sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif. Dia mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah.
Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023. Sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik.
Namun remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini.
Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Iya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah gitu. arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu, apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini, intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Terakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Todingalo Pak, nanti ada sudah saya serahkan kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribunnews, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenko Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Todingalo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David.
sehingga Manggata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Manggata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Manggata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Manggata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Manggata menjelaskan AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan
Kombes Ade Ari menjelaskan, AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Diajak atas. Oke, kita mulai. Tengok dong. Tengok, woi. Naikin dikit palanya. Tolong bang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina, beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_imt sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut.
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor, hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam.
Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Ditjen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya, Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya, hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebuah
sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Tarakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti sudah saya serahkan di kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah.
Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Dirjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kala itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan AG hanya dijemput oleh Mario menemui David.
Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze, secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog, bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas.
Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam. Sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Masukkan aja ya. Diajak atas. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina, beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya sama akhir cerai. Jalan terus aja. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya.
Jika Mario Dendi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Kok prihatin banget ya sama Akhil.
jalan hukum jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolvi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolvi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang mungkin yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini.
Iya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Tarakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Bang Atta Todingalo Pak. Nanti sudah saya serahkan kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan.
Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan. Dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG, Mangata Toding Alo, menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun, tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit.
Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini, namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau... Kasus penganiayaan yang menimpa David Latumbahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban
seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan mengata AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Jadi, masukkan aja ya. Diajak ke atas. Oke, kita mulai. Nengok dong. Bangak, woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang.
David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumahina, beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Jalan terus aja. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan
Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.109 wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada satu orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023. Sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Alun Trisambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Ditjen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David.
Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya, Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan. Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam.
Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah gitu. Arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu, apa yang harus kami disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini, intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media, kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan, jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Terakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Todingalo Pak, nanti di sudah saya sekarang kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran. Rupanya yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David belum membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima
David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG Mangata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana, silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan, dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu. Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini.
Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam, sementara Shane mengenakan kaos tahanan. Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Yang dimasukkan aja ya.
Kita mulai. Nengok dong. Bangak woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Jalan terus aja. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_imt sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik_id. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang.
Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada 1 orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023, sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya, sama akhir. Jalan terus aja. Ya, sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan. Sementara itu, kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Ya, sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan itu juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Aluntri Sambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya, tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II. Meski demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa LHKPN milik Rafael harus tetap diselidiki. Ia mengatakan pengunduran diri Rafael tidak menghilangkan proses hukum yang tengah berjalan. Menurutnya, kasus Mario juga telah berproses hukum pidana, serta proses administrasi terhadap Rafael sesuai jabatannya dicopot oleh Menteri Keuangan. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan apabila ditemukan kasus tindak pidana seperti penggelapan dana hingga pencucian uang, maka hal itu harus diteruskan.
Sebelumnya, Mahfud MD membeberkan ada transaksi yang mencurigakan dari rekening milik Rafael. Transaksi mencurigakan itu juga sudah dikirim PPATK sejak 2012 silam. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? Nanti kita terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga meluruskan. Jangan menyamakan kasus karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya sekolah Terakanita. Bang, izin namanya siapa Bang? Nama saya Mangata Toding Alo Pak. Nanti di sudah saya sebenarnya kartu nama tadi. Harta kekayaan milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan setelah aksi penganiayaan yang dilakukan sang anak Mario Dandi terungkap ke publik. Pasalnya muncul kabar bahwa Rafael memiliki sejumlah hunian mewah hingga kendaraan mewah yang jumlahnya melebihi harta kekayaan yang dilaporkan ke LHKPN. Sebagaimana diketahui, jumlah harta kekayaan yang dilaporkan Rafael mencapai 56 miliar rupiah. Dalam beberapa gambar yang beredar di media sosial disebutkan bahwa Rafael Alun memiliki rumah di sejumlah daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Beberapa bagian dari rumah mewah tersebut juga sempat diunggah oleh istri Rafael Alun lewat akun Instagramnya. Rumah mewah tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat gym hingga kolam renang. Selain itu juga terparkir beberapa kendaraan mewah di bagian garasi, seperti Land Cruiser, Rubicon, Camry, dan beberapa motor mewah. Beberapa kendaraan mewah tersebut juga sempat dijadikan konten oleh Mario Dandi di akun TikTok-nya. Selain itu, istri Rafael juga disebut memiliki resto di kawasan Yogyakarta. Istri Rafael juga kerap memamerkan sejumlah tas mewah dari brand-brand ternama. Sejauh ini, harta kekayaan Rafael tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya. Sementara itu dikutip dari Tribun News, dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK, Rafael melaporkan kekayaannya mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah ini disebut tidak sesuai dengan profilnya sebagai pegawai eselon 3. Kekayaan Rafael bahkan hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memiliki harta mencapai 58 miliar rupiah. Harta Rafael bahkan 4 kali lipat lebih banyak dari total harta kekayaan sang atasan, yakni Ditjen Pajak Kemenku Suryo Utomo yang mencapai 14 miliar rupiah. Sudah 5 hari sejak penganiayaan yang menimpa anak petinggi GP Ansor David, putra Jonathan Latumahina itu belum sadarkan diri. Hal itu membuat keluarga termasuk sang ayah merasa sedih melihat kondisi sang anak. Jonathan pun mengenang chat terakhir dengan David sebelum tak sadarkan diri seusai disiksa anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Chat tersebut diunggah oleh Jonathan Latumahina di akun Twitternya @siksiksak pada Sabtu 25 Februari. Dalam chat itu tampak Jonathan menanyakan keberadaan David. Tak berselang lama, pesan itu pun langsung dibalas oleh David. Ia mengaku sedang berada di Cipulir bersama temannya. Kali itu David mengaku sedang akan membersihkan kotoran.
Rupanya, yang membersihkan kotoran yang dimaksud David yakni kotoran kucing. Dalam cuitannya, Jonathan pun mengingatkan bahwa sudah 5 hari ini David perlu membersihkan kotoran kucingnya. Hal itu dikarenakan sudah 5 hari pula David tak sadarkan diri. Tweet itu pun lantas ramai dikomentari oleh rekan-rekan sang ayah yang mendoakan kesembuhan David dan berharap bisa segera sadar dari komanya. Sementara pada cuitannya yang lain tepatnya pada Kamis 23 Februari, Jonathan mengaku akan tetap menerima David apapun kondisinya setelah mengalami penganiayaan. Tim Cyber GP Ansor itu menegaskan bahwa menurutnya anaknya akan utuh seperti sebelumnya jika divonis akan ada kekurangan. Ia menegaskan bahwa cinta kasihnya tak akan berkurang pada putra tercintanya. Klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali. Gadis berinisial AG ikut terseret dalam kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina. AG yang merupakan pacar pelaku, Mario Dandi Satrio, dituding ikut merencanakan penganiayaan. Namun pengacara AG membantah tudingan tersebut dan meminta nama kliennya dibersihkan. Pengacara AG mengata Toding Alo menjelaskan posisi kliennya dalam kasus ini. Menurutnya, AG memang berjanji hendak bertemu David di rumah R. Namun tujuannya hanya untuk mengambil kartu pelajar yang dipegang oleh David. Sehingga Mangata mengklaim tidak ada rencana jahat soal tindakan kekerasan. Sementara itu, Mario telah mendapat kabar bahwa AG mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari David. Karena emosi, ia pun mendatangi David di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. AG yang saat itu juga berada di lokasi telah berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan. Meski sudah diingatkan, Mario tetap saja melancarkan aksinya. Menurut Mangata, AG hanya bisa terdiam menyaksikan peristiwa tersebut karena syok. Setelah korban tak berdaya, AG menghampiri dan memegang kepala David. AG pula yang meminta pertolongan agar korban segera dibawa ke rumah sakit. Oleh karena itu, Mangata meminta masyarakat untuk berhenti mencemarkan nama baik lainnya. AG disebut tidak memiliki sifat buruk seperti yang dituduhkan. Prihatin atas kejadian ini, kami sangat sedih dengan kejadian ini. Namun memang klien kami Agnes memang harus kami bersihkan namanya. Dia sama sekali tidak tahu kejadian ini akan terjadi begini. Awalnya dia hanya dijemput oleh tersangka dari Dandi, dan akhirnya dia sudah 2 kali, bahkan 3 kali kalau nggak salah dia ingat, tapi di BAP ada 2 kali dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau. Kasus penganiayaan yang menimpa David Latubahina masih terus bergulir. Terbaru, polisi memeriksa saksi berinisial APA yang diduga memprovokasi pelaku, Mario Dandi Satrio. APA disebut sebagai pihak yang mengabari Mario bahwa pacarnya mendapat perlakuan tak pantas dari David. Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari pada Jumat 24 Februari. Ade menjelaskan saksi APA merupakan teman perempuan Mario. Sosok inilah yang menyampaikan informasi bahwa pacar Mario, AG, mendapat perlakuan tak pantas dari David. Pernyataan ini sekaligus meluruskan informasi yang beredar soal peran AG dalam kasus ini. Sebelumnya, AG dituding menjadi akar permasalahan karena mengadu kepada Mario. Hal senada juga diungkapkan pengacara AG, Mangata Toding Alo. Ia membantah tuduhan bahwa kliennya ikut merencanakan aksi penganiayaan terhadap David. Mangata menjelaskan, AG hanya dijemput oleh Mario menemui David. Saat berada di lokasi, AG disebut berulang kali mencegah pacarnya agar tidak menghajar korban. Meski sudah dicegah, Mario tetap melakukan tindakan kekerasan. Saat ini, baik AG maupun APA masih berstatus sebagai saksi. Dan ternyata saksi anak ini dikonfirmasi oleh APA. Ini yang kami tunggu sebenarnya. Dengan keterangan dari APA menjernihkan bahwa APA lah yang menyampaikan. Masalah APA tahu dari mana? Silakan tanyakan ke APA atau penasihat hukumnya. Karena kami benar-benar harus meluruskan. Dia tidak tahu apa-apa ini. Bahwa kenapa saudara tersangka melakukan tindakan ini. Malah dia sempat nge-freeze. Secara psikologis juga kami sudah konsultasi dengan psikolog bahwa memang ini adalah tindakan yang dilakukan oleh saksi anak ini memang bentuk psikologis yang nge-freeze, yang diam ketika melihat tindakan seperti itu.
Karangan bunga menghiasi Mapolres Jakarta Selatan yang mendesak pengusutan tuntas kasus penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor yang dilakukan Mario Dandi, anak pejabat pajak. Tak hanya itu, publik juga mendesak kepolisian mengungkap peran dari kekasih Mario Dandi, AGS, yang masih berusia 15 tahun. Polisi diminta jujur dan tak menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Karangan bunga tiba di Mapolres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 25 Februari siang. Ada setidaknya 11 karangan bunga yang berjejer di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan berinisial AGS yang berusia 15 tahun ini merupakan kekasih Mario Dandi segera diamankan. Bukan tanpa alasan, AGS adalah pemantik atau pemicu utama kemarahan Mario Dandi hingga berujung penganiayaan berat pada David. Meskipun polisi menepis dugaan keterlibatan AGS, namun publik tak lantas percaya. Publik justru menganggap bahwa polisi menutup-nutupi keterlibatan AGS dalam kasus ini. Dalam konferensi pers pada Jumat 25 Februari, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari menjelaskan AGS tak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Ia juga tidak merekam bahkan selfie seperti berita yang beredar. Bantahan serupa juga dilontarkan oleh pihak AGS melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum AGS yakni Mangata Toding Alo mengatakan kliennya justru membantu David dengan memegang kepala korban seusai dianiaya oleh Mario Dandi. AGS juga membantah dirinya selfie saat David dianiaya. AGS mengakui bahwa dirinya langsung meminta pertolongan setelah mendapati David terkapar tak berdaya. Dijelaskan Mangata, AGS tak menyuruh Mario menganiaya korban. AGS pun mengaku berulang kali mengingatkan Mario agar tidak melakukan kekerasan tersebut. Untuk itu, AGS membantah terlibat dalam penganiayaan ini bersama dengan sang kekasih. Seperti yang dilihat di sini bahwa beberapa karangan bunga terpajang di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Rafael Trisambodo, yang menganiaya seorang anak GP Ansor, pengurus GP Ansor bernama David. Nah, ini bisa dilihat sobat Warta Kota. Karangan bunga ini banyak bertuliskan soal AG atau Agnes. Dan ini terpantau dari pagi tadi sudah ada di sini. Beberapa juga sudah dimasukkan ke dalam Polres Metro Jakarta Selatan. Kepolisian telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David oleh anak ex pejabat pajak bernama Mario Dandi. Penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 2 orang tersangka tersebut yakni Mario Dandi dan seorang rekannya bernama Shane Lucas. Keduanya telah ditunjukkan oleh polisi ke hadapan awak media saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Penampilan, ekspresi, dan pakaian yang dikenakan oleh Shane dan Mario Dandi langsung menjadi sorotan. Shane Lucas tampak terus menunduk seakan tak mau wajahnya dilihat oleh awak media. Ia sama sekali tak mau melihat orang-orang yang berada di depannya. Bahkan Shane Lucas tampak menahan air mata. Menyadari bahwa Shane Lucas menangis, penyidik kemudian membawanya masuk ke dalam ruangan penyidik. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Mario Dandi yang justru tampak tenang. Bahkan Mario Dandi malah menegakkan kepala dan memandang ke depan dengan berani. Meski begitu, Mario Dandi tampak sesekali menundukkan kepalanya. Tak hanya itu, pakaian orange tahanan yang dikenakan keduanya juga menjadi sorotan. Saat diperlihatkan ke publik, Mario Dandi mengenakan baju tahanan dengan model berkerah atau polo shirt. Baju tahanan itu ia kenakan dilapis dengan baju hitam di bagian dalam. Sementara Shane mengenakan kaos tahanan.
Hingga kini kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor masih terus bergulir. Kepolisian juga masih memeriksa AGH yang merupakan kekasih pelaku sekaligus mantan pacar korban. Cukup, rekan-rekan? Masukkan aja ya. Diajak ke atas. Oke, kita mulai. Nengok dong. Dikit, Pak. Bangak, woi. Naikin dikit palanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjenguk David Latumbahina di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Saat melihat kondisi David, Sri Mulyani mengaku hatinya merasa hancur. Momen itu terlihat dalam video yang dibagikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya. Ia tampak bersalaman dengan kedua orang tua David, Jonathan Latumbahina beserta istri. Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, ia mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia pun mendoakan agar David segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani tak sendiri, melainkan juga ditemani sejumlah pejabat. Di antaranya Menteri Agama Yahud Khalil Qomas dan tokoh dari Nahdlatul Ulama Yeni Wahid. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget ya sama akhir jalan terus aja deketin. Kehidupan keluarga Mario Dandi Satrio makin dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukannya menjadi perbincangan oleh jagat publik. Ibunda Mario disebut-sebut tak jauh berbeda dari putranya yang kerap memperlihatkan barang-barang mewah yang dimilikinya. Istri Rafael Alun itu kerap memperlihatkan hartanya melalui media sosial miliknya. Jika Mario Dandi gemar memamerkan motor dan mobil mewah melalui media sosial, lain halnya dengan sang ibu yang memperlihatkan tas mewah dan rumah megahnya. Dikutip dari tribunnews.com pada Sabtu 25 Februari, istri Rafael Alun Trisambodo kerap memamerkan tas brandednya dengan harga fantastis. Ia juga kerap memamerkan beberapa rumah mewahnya yang dilengkapi dengan fasilitas kolam renang dan ruangan gym. Rafael Alun Trisambodo bersama istri dan anak-anaknya tinggal di kawasan elit dan memiliki beberapa rumah di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Selain memiliki banyak rumah mewah, Rafael juga disebutkan memiliki banyak mobil mewah yang berderet rapi di garasi. Ia juga bahkan memiliki sejumlah usaha seperti kedai kopi hingga restoran. Istri Rafael yang bernama Erni itu juga sering mengunggah beberapa kegiatannya di Instagram. Terlihat ia berpose di sebuah taman dengan menggunakan tas dan sepatu merek Christian Dior. Kemudian ada juga tas dengan merek Christian Dior dengan ukuran dan warna yang berbeda-beda. Namun kini akun Instagram milik Erni @26_IMT sudah terprivate. Sementara kekayaan dan gaya hidup hedon keluarga Rafael Alun Trisambodo ini diguliti oleh akun Twitter @logikapolitik.id.
Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor David yakni Mario Dandi disebut telah menyesali perbuatannya. Selain itu, Dandi juga sempat ditanya terkait alasannya menganiaya David hingga koma dan harus menjalani perawatan intensif di ICU. Sikapnya ini pun berbanding terbalik dengan pernyataannya dalam video penganiayaan yang beredar yang menyatakan dirinya tak masalah bila dilaporkan. Penyesalan Dandi disampaikan oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi kepada wartawan pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Nurma mengatakan dirinya bertanya langsung pada Dandi terkait dengan hal ini. Tak hanya itu, Nurma juga sempat menanyakan alasan Dandi menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan mengalami luka cukup parah. Meski begitu, Dandi tak menjelaskannya secara gamblang. Dalam video penganiayaan yang beredar, Dandi sempat mengatakan tak masalah bila dirinya dilaporkan ke polisi atas perbuatannya tersebut. Namun perbuatannya itu telah merembet ke sejumlah hal hingga membuat sang ayah dipecat dari jabatannya di Ditjen Pajak. Sejauh ini polisi sudah menetapkan 2 tersangka penganiayaan terhadap David. Selain Dandi, juga ada rekannya yakni Shane Lucas yang berperan merekam aksi penganiayaan sadis ini menggunakan ponsel milik Dandi. Terbaru, polisi mengungkapkan bahwa penganiayaan ini diprovokasi oleh teman Dandi yang lain berinisial APA. Menurut polisi, APA disebut yang memberikan informasi terkait perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh korban terhadap kekasih Dandi yakni AGH. Mendapat informasi ini, Dandi pun mengonfirmasi pada AGH dan dibenarkan. Hal inilah yang kemudian memicu aksi penganiayaan sadis tersebut. Mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo kini bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sang putra Mario Dandi 20 tahun menjadi tersangka karena menganiaya David 17 tahun yang merupakan putra pengurus GP Ansor. Namun kini karir Rafael juga di ujung tanduk. PPATK bahkan kini mengendus adanya transaksi mencurigakan dari Rafael. Mengutip dari Warta Kota, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo diduga memerintahkan orang untuk membuka rekening dan melakukan transaksi terselubung. Pihaknya menemukan adanya transaksi mencurigakan Rafael sejak lama, yang mana PPATK menduga Rafael menggunakan orang lain sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Hasil analisis tak wajar dari Rafael ini sedianya sudah diserahkan pada KPK sejak 2012 lalu. Ivan menyebut perantara ini adalah tangan panjang Rafael dalam melakukan transaksi. Kini PPATK pun mendesak agar KPK menindaklanjuti temuan mencurigakan itu. Ivan mengaku telah menyerahkan hasil analisis transaksi tak wajar tersebut pada KPK sejak 2012, jauh sebelum kasus penganiayaan anak anggota GP Ansor. Dugaan adanya transaksi mencurigakan Rafael baru terendus seusai sang anak Mario Dandi terlibat penganiayaan. Ia menganiaya David 17 tahun, anak pengurus GP Ansor hingga koma. Harta Rafael pun fantastis, yakni mencapai 56 miliar rupiah. Jumlah tersebut cukup besar untuk segelas pegawai di kantor wilayah Jakarta Selatan. Bahkan banyak harta mewah milik Rafael yang rupanya tak dilaporkan dan tak tercatat sebagai harta kekayaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pemberitaan soal 13.000 pegawai Kemenku yang belum lapor harta pada tahun 2022. Ia menjelaskan tidak semua pegawai wajib melaporkan hartanya ke LHKPN. Terlebih, Sri Mulyani menyebut batas waktu pelaporan masih akhir Maret 2023. Klarifikasi tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 25 Februari. Awalnya, Menteri Keuangan menjelaskan aturan soal kewajiban LHKPN. Menurutnya, kewajiban itu hanya berlaku untuk kalangan pejabat. Sri Mulyani menyebut jumlah pejabat Kemenku yang wajib lapor LHKPN tahun 2022 sebanyak 32.191 orang. Sementara pegawai yang tidak wajib melapor LHKPN juga tetap wajib melaporkan hartanya melalui aplikasi Alpa. Sri Mulyani menerangkan dari tahun 2017 hingga 2021, semua pegawai Kemenku melapor di LHKPN. Hanya ada 1 orang yang tidak melengkapi dokumen di tahun 2021, sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor LHKPN bisa dikatakan mencapai 100%. Untuk periode tahun 2022, batas waktu pelaporan juga masih tanggal 31 Maret 2023,
sehingga masih ada waktu bagi mereka yang belum melapor untuk segera melapor. Meski masih 1 bulan lagi, Sri Mulyani meminta pegawainya untuk menuntaskan kewajiban lebih awal, yakni pada tanggal 28 Februari mendatang. Tak hanya Mario Dandi 20 tahun, pelaku penganiayaan terhadap David, anak pengurus GP Ansor saja, yang disorot publik karena suka pamer kemewahan. Kini ibunda Mario Dandi pun ikut terseret dan juga menjadi sorotan. Istri dari ex-Dijen Pajak Rafael Aluntri Sambodo ini juga disorot lantaran kerap pamer tas dan rumah mewah. Lalu, siapa sosok dari wanita ini? Istri dari Rafael Aluntri Sambodo ini diketahui bernama Erni Mike Torondet. Melalui akun Instagram pribadinya, Erni juga kerap memamerkan tas branded miliknya dengan harga fantastis. Tak hanya itu, ia juga beberapa kali membagikan potret rumah mewahnya yang dilengkapi fasilitas kolam renang hingga ruangan gym. Rumah-rumah mewah tersebut dikatakan berada di kawasan Jakarta, Yogyakarta, hingga Manado. Erni diketahui juga memiliki bisnis di bidang kuliner seperti restoran makanan dan juga kedai kopi. Bisnis restoran yang ada di Yogyakarta itu diketahui sudah diresmikan sejak 2016 silam. Melihat beberapa unggahan tersebut, publik pun dibuat geram karena tingkah anak dan ibu yang dianggap sama. Sorotan pada keluarga ex-Dijen Pajak yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II ini bermula dari penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi pada David, anak pengurus GP Ansor. David dianiaya hingga mengalami koma dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Penganiayaan tersebut diketahui terjadi di Kompleks Grand Permata pada Senin 20 Februari 2023. Jonathan Latumbahina berkali-kali membungkukkan badan saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momen itu terjadi saat Sri Mulyani menjenguk anak Jonathan, David Latumbahina, di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. David sendiri merupakan korban penganiayaan oleh anak pejabat pajak Mario Dandi Satrio. Jonathan didampingi istri menerima kedatangan Sri Mulyani dengan bersalaman. Ia tampak terharu karena putranya dijenguk oleh orang nomor 1 di Kementerian Keuangan. Bahkan Jonathan berkali-kali membungkukkan badan saat Sri Mulyani memberi penguatan terhadap dirinya. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan keprihatinannya atas kejadian yang dialami David. Ia mengaku sedih dan hancur hatinya ketika melihat remaja berusia 17 tahun itu terbaring lemas di rumah sakit. Sebagai pimpinan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mendukung penuh langkah hukum yang ditempuh Jonathan. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Sri Mulyani lantas mendoakan agar David bisa segera pulih dan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Sementara itu, terkait kesehatan David, dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah berangsur membaik. Namun, remaja berusia 17 tahun itu masih memerlukan perawatan intensif. Prihatin banget sih sama Akhil. Jalan terus aja. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya. Tersangka penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor Mario Dandi mengaku ingin meminta maaf kepada David yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Sebelumnya Mario Dandi juga disebut telah menyesali perbuatannya. Terkait kondisi korban, saat ini David masih berada di ICU dan sudah menunjukkan sedikit perkembangan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Mario Dandi, Dolfi Rompas, kepada awak media pada Sabtu 25 Februari, seperti dikutip dari live Facebook Warta Kota. Dolfi menyebut permintaan maaf tersebut sejauh ini belum dapat dilakukan oleh Mario Dandi secara langsung kepada David. Hal ini mengingat pemuda berusia 20 tahun itu masih menjalani penahanan oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, permintaan maaf secara terbuka juga sudah disampaikan oleh orang tua Dandi. Ayah Dandi, Rafael Aluntri Sambodo, melalui sebuah video menyatakan bahwa ia menyadari perbuatan putranya telah merugikan korban dan menimbulkan kegaduhan. Rafael menambahkan bahwa persoalan ini adalah masalah pribadi keluarganya dan ia siap mengikuti proses hukum yang berjalan.
Sementara itu kondisi David saat ini berangsur menunjukkan perkembangan. Meski masih dirawat di ICU, David disebut sudah menunjukkan respons. Disebutkan bahwa David terkena diffuse axonal injury. Diffuse axonal injury merupakan kondisi cedera mikroskopis pada sel saraf otak. Biasanya hal ini terjadi pada korban kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi. Pasien umumnya mengalami gangguan kesadaran bahkan koma yang akan pulih dalam beberapa hari bahkan bulan, tergantung pada tingkat keparahannya. Dia sangat ingin menyampaikan maaf ya, karena yang penting yang menyadari itu, tapi kan tidak bisa karena beliau lagi dalam proses hukum ya kan, dan juga masih di rumah sakit. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan tanggapan atas pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo dari pejabat pajak. Mahfud menegaskan meski Rafael telah mengundurkan diri, harta kekayaannya harus tetap diselidiki. Sebagaimana diketahui, harta kekayaan Rafael kini menjadi sorotan buntut kasus penganiayaan yang menjerat anaknya Mario Dandi Satrio. Gaya hidup mewah keluarga Mario yang kerap pamer kekayaan di media sosial menuai respons banyak pihak termasuk sejumlah menteri. Pasalnya tindakan pamer harta tak mencerminkan sebagai pejabat negara yang seharusnya menjaga kepercayaan masyarakat. Kini Rafael menyatakan mundur dari status aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan tersebut dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ini sangat berbeda. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa kekasih Mario Dandi yakni AGH pada Sabtu 25 Februari malam. Dalam pemeriksaan ini, AGH disebut masih berstatus sebagai saksi anak peristiwa penganiayaan terhadap D oleh Mario Dandi hingga mengalami koma. Pemeriksaan terhadap AGH dibenarkan oleh kuasa hukumnya Mangata Toding Alo seperti dikutip dari Tribun News Minggu 26 Februari. Mangata mengatakan pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung selama 4 jam. Ia sendiri ikut mendampingi remaja berusia 15 tahun itu saat diperiksa. Mangata memastikan AGH masih berstatus saksi anak dalam kasus ini. Ini merupakan pemeriksaan kedua bagi AGH. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan pada Kamis 23 Februari lalu oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu ditanya terkait dengan perbuatan tidak baik yang dilakukan korban D terhadap AGH yang jadi pemicu penganiayaan, Mangata belum dapat menjelaskannya. Mangata mengatakan pihaknya harus menemui Komisi Pelindungan Anak Indonesia atau KPAI terlebih dahulu terkait dengan penjelasan ini. Ia juga meminta agar pemberitaan terhadap AGH diluruskan dan tidak melebar kemana-mana. Menurut Mangata, nama baik kliennya harus dipulihkan karena AGH disebut tidak berperan dalam penganiayaan ini. Ya, jadi itu nanti didalami lagi, tapi memang kami sampai saat ini harus mengakui memang ada tindakan yang tidak benar itu, karena Pak Kapolres juga sudah menyampaikan dan pasti Pak Kapolres menyampaikan sesuai BAP. Apakah arahnya ke pelecehan? pelecehan? Nanti kita
terangkan lebih lanjut ya, karena kami harus ke KPAI dulu. Apa yang harus kami diskusikan, disclosekan ke teman-teman media, ada yang harus kami jaga dari saksi anak ini. Intinya begitu Bapak-Bapak. Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda dan